Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek citizen kami, yaitu tentang pengaruh kemiskinan terhadap meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Oke, dengan saya Muhammad Noval Adityo, NPM 166, saya akan menjelaskan tentang bab pendahuluan. Jadi untuk masalah kemiskinan ini masih menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, tapi kemiskinan ini masih menjadi dampak serius untuk aspek kriminalitas. Jadi untuk penelitian kami ini akan memberikan wawasan lebih mengenai bagaimana sih pengaruhnya kemiskinan terhadap peningkatan kriminalitas, dan juga ada saran-saran lebih gimana cara menguranginya. Oke, jadi untuk kerangka teori ini ada beberapa teori yang dapat menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas. Untuk yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan dan juga kriminalitas saling terkait dan juga terkait dengan struktur sosial. Menurut teori ini, kehidupan kemiskinan ini menyebabkan kehidupan tidak stabil yang mengakibatkan kurangnya peminatan untuk melakukan kriminalitas. Saya Andini Ardiansyah Putri dengan NPM akhir 017. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang teori struktural konflik. Nah, teori ini itu menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial mempengaruhi kemiskinan dan kriminalitas. Menurut teori ini, ketimpangan dalam kesempatan dan distribusi sumber daya ekonomi menciptakan perasaan ketidakadilan dan tidak puas. Dan hal ini dapat memicu perilaku kriminal. Nah, di sini ada teori keterikatan sosial. Teori ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi keterikatan sosial individu dan masyarakat. Orang yang miskin sering merasa tidak terikat dengan masyarakat dan kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dan ini dapat memicu perilaku kriminal. Nah, di sini ada teori ketidakadilan prosedural. Nah, teori ini tuh menunjukkan bahwa kemiskinan menciptakan rasa ketidakadilan di antara masyarakat, terutama jika individu miskin merasa tidak memiliki kesempatan yang sama seperti orang kaya dalam sistem hukum dan keadilan. Hal ini dapat memicu perilaku kriminal sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan. Terus di sini ada teori kepatuhan terhadap hukum. Nah, teori ini itu menunjukkan bahwa individu yang miskin cenderung memiliki kepatuhan yang rendah terhadap hukum. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan, pekerjaan yang baik, dan akses ke informasi yang diperlukan untuk memahami dan mematuhi hukum. Nah, di sini ada pembahasan. Ada pengaruh kemiskinan terhadap timbulnya tindak pidana kejahatan. Nah, kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia, dan tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk kriminalitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu perilaku kriminal seperti pencurian, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat sosial yang miskin. Penelitian yang dilakukan dalam bidang ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kemiskinan dapat mempengaruhi kriminalitas dan memberikan dasar untuk mengurangi dampak negatif dari kemiskinan pada masyarakat. Terus ada jenis-jenis kejahatan yang ditimbulkan. Nah, jenis-jenis kejahatan tindakan kriminal dapat dibatasi dalam 4 kejahatan, yakni kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan. Dari beberapa jenis tindakan kriminal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yang telah sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu yang pertama pencurian dengan pemberatan, yang kedua ada pencurian dengan kekerasan, yang ketiga ada pencurian di kalangan keluarga,
Yang keempat, ada penggelapan biasa. Yang kelima, ada penggelapan dengan pemberatan. Dan yang keenam, ada penggelapan disuruh menyimpan barang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hubungan antara kepadatan penduduk dengan kriminalitas. Jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di daerah tersebut. Karena ruang huni yang tetap namun jumlah penduduk yang bertambah, pengangguran serta ketimpangan pendapatan antar tenaga kerja yang tidak bekerja menjadi alasan seorang untuk melakukan tindak kriminal. Teori Solow menyatakan bagaimana tingkat tabungan, investasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan, terdapat upaya yang dapat disajikan di tingkat nasional dan juga lokal. Tidak menutupi, justru upaya secara lokal merupakan pelaksanaan konkret dari program nasional. Meskipun demikian, peneliti juga menjelaskan secara terpisah agar dapat mengetahui sejauh mana penjelasan dari maksud dan tujuan dari tingkat lokal ke nasional. Yang pertama ada upaya tingkat nasional. Ya, sejak tahun 1969, Departemen Dalam Negeri telah membuat program-program yang dapat mengatasi kemiskinan. Maksud atau tujuannya adalah untuk menggerakkan sikap partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kegiatan usaha serta membangun sarana dan prasarana dasar. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga telah mencoba mengatasi kemiskinan, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, layanan masyarakat skim kredit, yaitu bimbingan massal atau BIMAS. Yang kedua, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan masyarakat berupa pemberian kredit dengan bunga yang rendah. Dan yang ketiga, program JPS yang terbagi menjadi dua, yaitu JPS inti dan JPS pendukung. JPS inti ditujukan kepada beberapa kelompok sasaran, sedangkan JPS pendukung ditujukan untuk mendukung program-program penanggulangan yang sudah dijalankan sebelumnya. Untuk upaya tingkat lokal ini, Indonesia sempat mengalami krisis moneter. Lalu Indonesia mengadakan beberapa program, ada 5. Yang pertama, JPS beras. Yang kedua ini kebutuhan air bersih, jadi dijamin air bersihnya. Yang ketiga, kredit usaha tani. Yang keempat, JPS kesehatan. Dan juga yang kelima, usaha ekonomi simpan pinjam desa. Oke, kesimpulan kali ini, kemiskinan memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit, jadi orang-orang lebih terpacu untuk melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kemiskinan tersebut, seperti pemberian pekerjaan yang layak, akses pendidikan yang lebih baik, dan juga ditambah lagi layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.